inilah ya. Mau nenen. Nenen. Oh nenen ya, Popo bikin nenen. Iya. Oke, saya lebih panjang sih Bu kalau kesaksiannya memang dari dulu Tuhan ajar saya untuk hanya mengandalkan Tuhan ya. Jadi saya sebenarnya ceritanya panjang, kalau mau bicara kepanjang. Oke. Ya, jadi tapi untung Ibu udah kenal Tuhan, udah deket ya anak-anak ya. Iya puji Tuhan. Jadi waktu suami meninggal, anak umur yang nomor 5 tuh 15, yang nomor 6 14 tahun. Aduh, lagi growingnya itu Bu. Ya, jadi suami saya dulu meninggal tuh karena gagal ginjal ya, jadi sempat cuci darah antara 6 sampai 7 tahun. Iya, jadi ya waktu itu emang sempet sih Tuhan izinkan saya tuh di dalam keadaan situasi keuangan benar-benar, kalau saya bilang kasih uang sampai sekarang nih detik ini saya soal keuangan hanya cuma memang kasih karunia dari Tuhan sih Bu. Jadi dari dulu jadi saya ngandelin Tuhan sampai waktu itu suami kerja tuh sampai pensiun, terus baru ketahuan kalau dia sakit ginjal harus cuci darah. Dalam kondisi itu memang keuangan benar nggak ada. Kita berharap untuk menjadi sembuh, tapi Tuhan ini tidak menjadi sembuh, bahkan makin parah. Jadi akhirnya keputusannya ke dokter harus cuci darah Bu, ini nggak bisa lagi karena udah sampai pendarahan di mata tuh juga tiba-tiba bangun tidur merah semuanya, itu berarti racunnya udah terlalu banyak, jadi menekan pembuluh darah pecah gitu kan. Akhirnya waktu itu anak saya yang pertama udah ke Sydney sih Bu. Nah kalau saya cerita juga anak saya tuh pergi ke Sydney itu pun kasih karunia. Saya dari kecil saya tantang gitu, dia tahu situasi keuangan kita memang sangat sederhana. Jadi saya tantang kalau mau pergi ke luar negeri, berdoa aja, kita punya Tuhan yang luar biasa gitu kan. Jadi waktu berangkat ke Sydney, dia waktu itu mau sekolah yang di Hillsong itu. Hillsong dulu terkenal kan si Darlene. Iya. Yang oke deh kalau mau pergi, ya Popo bikin nanan. Oke? Terus kalau mau pergi silakan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dengan Tuhan aja. Jadi nanti kalau bisa pergi, Mami nggak akan bisa kirim karena dia tahu situasi. Itu yang saya bilang, dari kecil kita belajar jujur sama anak, terbuka ya. Iya. Gitu. Jadi akhirnya jadi dia dengan iman berangkat. Akhirnya waktu Tuhan semuanya Tuhan izinkan itu berangkat ke itu Bu, Sydney. Jadi dia benar-benar hidup dengan iman. Australia. Saya nggak pernah. Oh, ke Sydney ya Bu? Iya. Ya, ke Sydney. Iya. Jadi saya tantang dengan saya nggak kirim dia, tahu nanti mau kerja. Jadi waktu itu sekolah di Hillsong, ya udah akhirnya mereka dengan iman anak saya belajar itu, sampai teman saya di gereja waktu itu, saya ke gereja Api Kemuliaan Bu, kalau dulu itu tahu Api Kemuliaan di Selen. Iya pernah dengar. Ya. Oh jadi dia ini anak Ibu di Hillsong ya? Ya, jadi waktu itu gereja Api Kemuliaan pendetanya kalau Ibu tahu Alex Iranata. Pernah dengar. Ya, jadi Alex. Karena memang dari dulu Tuhan izinkan saya pelayanan di worship leading Bu. Tuhan taruh saya di WL. Ya di WL worship leading, jadinya dari muda itu sampai menikah sampai akhirnya saya bilang dengan iman aja berangkat gitu. Jadi waktu itu pendeta Alex Renata tahu situasi saya gitu ya. Anak saya mau pergi dengan iman, nah dia salah satu untuk mensponsori untuk beli tiket ke Sydney. Karena saya dari dulu Tuhan izinkan pelayanan satu keluarga tuh di musik gitu Bu, di pujian. Jadi dia lihat, karena dari dulu saya ngurus anak tuh nggak ada pembantu. Pertama ada sih awal-awal pernikahan ada pembantu, akhirnya lahir anak satu, terus sampai beberapa tuh nggak ada pembantu, jadi kerja sendiri Bu. Iya. Jadi sama suami waktu itu melayani juga ya Bu ya di WL ya? Iya. Jadi saya memang jadi nggak ada pembantu, ngurus anak 6 tuh kerja sendiri gitu kan, belanja sendiri, sampai akhirnya suami melayani juga dia di drum. Ya udah akhirnya izinkan sampai terjadi sakit, sampai akhirnya mesti cuci darah, sampai anak saya bilang dia lihat kali kita bersandar pada Tuhan makin nggak bagus, mujizat Tuhan izinkan tidak terjadi, akhirnya mesti cuci darah. Akhirnya anak saya sudah itu kirim Bu dari Siti, kirim kita menopang kita di Jakarta.
menopang walaupun saya waktu itu masih dalam perjuangan untuk keuangan kan. Tapi Tuhan buka jalan sampai akhirnya anak saya di sana di Sydney, teman saya di Jakarta, anak kamu kan bisa main keyboard ya, boleh gak teman saya di Sydney butuh pemain keyboard, bisa main, oh ya boleh gitu. Akhirnya pelayanan dikirimlah ke gereja yang di Sydney, belum tahu kan pendetanya itu. Akhirnya karena anak saya kesaksian bahwa nanti dia di sini begini, oh yaudah. Sejak itu Bu, pendetanya bilang, oke dan dia tahun kedua nanti gereja menopang untuk uang sekolah. Jadi gitu Bu. Makanya saya dalam soal keuangan memang izinnya sampai sekarang hari ini gitu ya buat saya. Jadi akhirnya anak kedua pergi juga saya tantang punya iman. Ngalami lah keuangan, bayar uang sekolah nggak ada. Anak ketiga yang cewek saya tantang, mau ikut gak? Supaya saya jangan pilih kasih gitu. Tapi kalau mau pergi silakan ikutin jejak Koko gitu ya, iman, hidup dengan iman gitu. Tapi anak saya kedua, dia cewek enggak deh. Jadi dia akhirnya sekolah di Jakarta. Nah akhirnya anak saya yang memang dalam keuangannya benar-benar kasih karunia tuh, tapi mau memberkati kita di Jakarta Bu. Jadi setelah itu anak saya kirim untuk kebutuhan kita selama suami cuci darah, anak dikirim. Sampai adik yang cewek nggak pergi sekolah untuk di Cikini itu kan. Ya udah, yang keempat saya tantang juga pergi dia gitu. Jadi ya, yang kelima ke enam dapat PR karena waktu 2016-2014 ya, anak saya yang gede itu Tuhan bisa sedemikian rupa tuh sampai akhirnya dia bilang udah mami nanti udah setelah suami meninggal terus dibikinin lah itu Bu, bisa aja ya separuh anak itu bisa apply untuk mensponsori orang tua gitu. Pasti Ibu Stani tahu tentang di Melbourne. Jadi kalau di Australia separuh anak udah PR bisa tarik orang tua. Iya. Akhirnya saya ditarik lah 2014 diisi apply semua. 2016 keluar saya dapat PR. Nah anak saya yang kelima karena waktu itu masih di bawah 18 akhirnya dia ikut dapat PR karena saya dapat PR kan. Jadi kan ya wajib bawa anaknya. Ya, jadi jalan Tuhan ya ibu ini anak kelima ke 6 dapat karena ikut saya kan di bawah 18 gitu. Ya udah Bu, sampai sehari ini makanya saya bilang kalau mau cerita tentang ini itu Tuhan perbuatan luar biasa ya. Jadi kalau orang pikir wah semuanya aja di Australia wah pasti banyak duit. Kalau saya bilang itulah hanya karena Tuhan yang bawa kita sampai akhirnya di sini gitu Bu. Luar biasa ya. Melayani si satu keluarga. Luar biasa ya. Banyak rezeki bisa sampai semuanya di Australia. Ya ampun. Buatan di surga itu baru di sini aja ya Bu udah begini, apalagi di surga Bu kalau kita melayani Tuhan. Iya. Makanya saya yang dapat Bu abis ini. Iya, makanya saya bilang kalau orang tanya, wah mungkin duitnya banyak ya ke Bu, misalnya udah di Australia, padahal perbuatan Allah yang dalam hidup saya, khususnya dalam keluarga anak-anak saya ya. Luar biasa ya. Iya, oleh kasih karunia Tuhan, anak-anak saya melayani sekarang namanya di gereja yang sama di The Rocks itu, di Kennington. Jadi yang paling gede full time, yang paling gede full time pelayanan di gereja, bantu mungkin ya sebagai wakil gembala kali ya. Terus yang lainnya saya puji Tuhan, anak-anak saya Tuhan taruh di dalam bidang pujian gitu. Jadi pernah satu kali waktu saya berdatang dia bilang, Ibu Julian bangga banget ya anaknya semua tuh di pelayanan di mimbar tuh katanya. Saya nggak sadar waktu itu Bu. Orang yang lain ya bangga amat sih Bu, anak-anak Ibu semua tuh di mimbar. Karena memang di musik pujian anak saya yang gede memang di full time tapi dia lebih banyak di worship leading, main keyboard. Terus yang kedua main bass. Yang ketiga cewek singer, terus juga di bagian untuk baju-baju ya desain. Yang keempat cowok main drum, yang kelima main drum juga, yang keenam itu paling kecil dia di sebenarnya bass melody tapi dia lebih mengembangkan lagi talenta di bagian sound system gitu. Jadi orang lain yang melihat wah ibu bangga banget, padahal saya nggak kepikir waktu itu iya ya. Tuh lihat tuh ibu anaknya semua pelayanan di atas mimbar. Sebenarnya itu karena Tuhan aja ya. Saya sampai akhirnya, karena Tuhan aja deh. Saya nggak mau buang. Hebat ya Bu ya. Hebat satu anak ibu losin bisa langsung itu ya. Iya, makanya karena Tuhan Bu. Saya bilang kembali itu karena Tuhan yang bawa kita semuanya. Kalau kita mau cerita, nggak ada modal sebenarnya awal kalau isinya Tuhan punya iman aja gitu. Kita nggak cuma nyanyi di atas mimbar Allah kita heran, tapi harus alami masa-masa yang nggak enak gitu kan. Iya. Masa-masa sakit. Wow, luar biasa Bu. Itu benar-benar Bu. Jadi itu makanya
teman-teman mungkin kayak Yakub Indra gitu nggak gitu banyak tahu tentang perjalanan hidup saya kayak Kristen gitu. Mereka taunya dulu saya masih anak-anak remaja, pemuda sampai sekarang mungkin nggak terlalu banyak karena memang belum kesempatan untuk cerita banyak. Jadi sekarang kalau saya bisa ada nih hidup kasih karunia, saya dari anak satu tinggalnya dia dari anak satu ke anak lain. Luar biasa ya. Iya, makanya tinggalnya kita diberkati ya. Tanya anak saya bilang, mami urutannya gimana? Iya bilang aja mami punya anak punya rumah banyak 6, jadi itu anak itu. Iya. Semuanya Tuhan kasih semuanya. Iya. Luar biasa ya. Kemudian nanti ya. mau ada Christmas ini saya mau rekam kesaksian ibu, boleh Bu? Iya. Iya boleh. Ya kan boleh, nama Tuhan dipermuliakan Bu. Iya. Orang-orang yang merasa tidak sanggup, apa itu mereka dikuatkan. Iya benar ya. Iya. Artinya cari Tuhan dahulu. Iya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu ditambahkannya. Amin. Jadi Amin. firman itu benar, hidup, mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, semua dari setiap bangun, makan, sakit, senang, itu semua dari Tuhan. Iya. Benar. Ya itu ya yang Tuhan izinkan saya alami sih dari mulai menikah. Saya Chinese Bu. Saya tambah. Saya ini Chinese. Saya menikah dengan orang Manado. Nah, yang pertama-tama yang menolak saya tuh adalah cihu saya gitu, kakak ipar saya. Menyesali kenapa? Ya dia kenapa menikah sama Indonesia waktu itu ya. Sampai saya di musibah selama 30 tahun. Saya nggak disenangi selama 30 tahun, saya dicuekin gitu karena saya menikah dengan lain bangsa. Ya. Jadi akhirnya saya bisa mengasihi, katanya Wanang ya Bu ya, katanya ya, gitu ya. Betul. Wanang. Kalau saya sih teman-teman saya yang Chinese tuh dibilang saya nggak dihitung Wanang, saya dihitungnya Eurasian ya. Kamu lain katanya, kamu tuh Eurasian, saya di Singapura gitu kan temennya Chinese, Taiwan. Mereka tuh pantang banget gitu, Wanang katanya kayak gitu ya. Emang ibu Stara apa kalau saya boleh tahu? Chinese? Enggak, ibu mantu saya Chinese, tapi mama saya tuh Manado dan Indo gitu. Jadi warga negara saya tuh kan masih warga negara luar, jadi dihitungnya Eurasian sama Singaporean gitu. Iya. Ya begitu. Jadi memang itulah. Ya tahu kan, zaman dulu tuh menikah lain bangsa sama Juana itu sangat, makanya salah satu ciu saya Tuhan pakai untuk tidak suka saya selama 30 tahun. Saya belajar untuk bisa ketemu dia, ampuni, berkati, sampai akhirnya Roh Kudus yang buat dia tuh sampai akhirnya berubah, sampai akhirnya setelah 30 tahun dia mulai bisa mau ngobrol sama saya dulu. Nggak boleh ya Bu ya. Ya jadi tahu kan. Ya gitu. Jadi perjalanan hidup yang Tuhan bawa seperti itu, bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena kuasa Roh Kudus. Bu Julian, nah your phone number nanti saya mau panggil mau rekamin. Ibu nggak usah itu, cuman dari suara aja, tapi aku mau supaya panggil teman aku, dia yang itu yang rekamin ibu gitu. Iya. Oh ya, mudah-mudahan bahasa saya bagus ya, bisa jelas banget itu tadi ibu bilang begitu. Yang ibu bilang sepertinya jalannya buntu ya, tetapi ketika kita percayakan 100% kepada Tuhan, nanti Tuhan yang bekerja. Inilah contohnya ya. Jadi semua orang itu pasti mendengarnya itu Bu. Ampun deh, percaya bener, karena kan banyak orang udah putus asa Bu ya. Gimana sepertinya nggak ada jalan lain, ya udah kita mesti pinjam online, terus judi online, terus ntar gade rumah, ntar berbuat sesuatu yang aneh, kan jalannya pintas untuk mencari kalau udah buntu Bu di Indonesia. Jadi biar jadi berkat Bu, aku juga merinding dengarnya, benar-benar seperti itu. Iya, jadi nanti saya kasih nomornya ke Pak, atau minta sama Kristen Yakub bisa. Saya udah kasih nomor dia. Do you know your number? Can I write now? Just mention? Ya, no. Saya pakai yang Australia punya ya. Iya, plus 0412 779 544. Jadi ya udah nanti bisa di WhatsApp aja nanti Ibu Stara, WhatsApp saya. 0412 ya.
Iya 0412 itu yang Australia, jadi 779544. Iya, oke. Nanti kita WhatsApp-an ya. Iya Bu. Berkati banget itu Bu. Kita aja di sini Iya. udah ya Bu Nur Sani ya. Iya. Sebentar Iya. teman-teman itu Iya. kalau yang lain tuh nanti biasa datang tuh ada 6-7 orang Iya. itu sangat diberkati. Iya. Apalagi udah menjelang Natal Ibu ini ya. Iya, makanya saya hidup dengan iman Bu. Saya benar-benar dari anak ke anak tinggal kan. Kita uang juga, saya ini pribadi uang nggak ada itu kan. Tapi mengandalkan Tuhan. Hebat, luar biasa. Ditinggal suami, ditinggal saudara, ya. Tapi itu anak pertama itu yang benar-benar diutus gitu ya. Kau pergi, Iya benar. pergi ke sana, Iya. ya kan? Hingga merembet, berikan contoh. Iya, makanya anak saya nih yang paling gede Bu. Yang gede nih sekarang hari ini ulang tahun yang ke-43. Oh, congratulations. Aduh. Iya, hari ini ke-43 nih yang paling gede. Kenapa? Udah menikah? Udah, anaknya udah 3. Semua anak saya udah menikah. Jadi anak saya 1, 3, anak kedua, anak ketiga. Loh, yang anak saya yang kedua nih ya, istrinya itu loh, blasteran India Chinese Bu, orang Malaysia. Oh, dari Malaysia ya. Iya. Ya, papanya India, mamanya Chinese ya, mantu saya yang kedua. Jadi di Malaysia. Oh, India sama Chinese pasti anaknya cantik. My husband Indian born Indonesia. Gitu ya. Dia born in Malaysia ya, mantu saya. Gitu. Tapi mantu aku Chinese dari Malaysia. Tinggal yang di Melbourne. Dia stay in Melbourne. Dia teaching. Ya, siapa Bu? Kalau boleh tahu siapa namanya? Harwin. Harwin. Cuma nanti saya tanya sama keponakan saya yang tinggal di Melbourne ya. Pastor Harwin, 30 years old ya. 30 years. Oh ya, oke. Nanti saya tanya keponakan. Ya. Iya. Iya Bu. Hebat ya. Yang bilang aja nanti next week dia baptis. Okay, Dia suka baptisin orang, dan kebetulan minggu depan dia baptisin gitu. Iya. Ya. Oke. Sani mau ditambahin Bu Nur Sani? Apa ya yang mau ditambahin? Udah kenyang ya denger Ibu Julian ya Iya. kesaksiannya. Luar biasa ya kesaksian Bu Julian itu. Waduh, memberkati banget. Karena Saya apa? belajar untuk nganterin siapa-siapa tuh, bahkan saudara sendiri saya nggak pernah, aduh nih suami sakit dong tolongin, aduh saya nggak beda. Karena saya nggak mau di atas meja sampai kita mau bilang Allah kita heran, nggak mau. Tuhan besar ya itu dia. Anak saya bilang ayo mau pergi, mulai berdoa. Kita punya Tuhan yang punya langit dan bumi, sebelum punya iman bangkit. Jadi itu jadi saya tantang anak gitu. Jadi jangan pernah berharap sama manusia, tapi sama Tuhan, dan harus kerja keras, harus rajin gitu sih yang saya pesankan ke anak-anak ya. Dan memang Tuhan pelihara janjinya ya, dan amin. Iya. Benar, Luar biasa itu ya. tidak hanya berdoa tapi mengutus anaknya. Ayo lakukan, itu dorong, itu tindakan. Iya. Lu pergi deh, pasti Tuhan keluar aja dari sini. Semua berubah kehidupannya Bu, luar biasa. Iya. Karena Tuhan kan besar. Dulu sekarang sampai hari ini kan nggak pernah berubah janjinya. Iya dan amin. Iya. Bener, Ya itu sih. makanya aku tuh takut sekali gitu kalau Iya. ya selama aku hidup itu kalau bisa melayani Tuhan, karena Tuhan itu punya semuanya. Iya. Dia melayani Dia. Iya. Apa sih yang dia butuh? Masa dia butuh duit kita nggak perlu? Iya. Dia Betul. butuh Iya. kamu bawa jiwa aja. Gitu. Iya. Iya. Ya, Bu Sani, Iya, tambahkan betul. apa, Bu? Iya. Jadi aku juga mikir gitu ya. Kan Tuhan punya semuanya. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus mikirin ini, mikirin itu? Kita kan disuruh untuk melayani Dia. Aku udah dalam minggu-minggu terakhir ini aku mikir gitu kan. Kenapa ya kita sibuk aja nyari ini, nyari itu. Toh juga Dia udah menjamin. Waktu awal penciptaan aja, sebelum manusia diciptakan kan udah diciptakan dulu tumbuh-tumbuhan, hewan, ikan, semua apa yang mau kita makan itu udah disediakan dulu, baru manusia diciptakan. Nah, kan kita Dia butuh kita kan untuk melayani Dia, untuk menyenangkan hati Dia. Kenapa kita ini terlalu takut untuk hidup?
waduh udah salah arah ini hidup kita ini, pikir saya kayak gitu. Betul, kalau Iya kan? itu kita baca Alkitab, kita Iya. mengerti kan nggak mungkin ya. Iya. Manusia diciptakan belum ada apa-apa. Iya. Sampai di situ pun Tuhan sudah pikirkan Iya. supaya manusia itu bisa hidup, udah tidak ada apa. Makanya. Betul Bu Nur Tani, Iya. itu dipikirkan. Apakah Tuhan kita mendiamkan kita? Tidak, Dia iya. sampai Iya. sekecil apapun dia tahu. Iya. Makanya Asal kita ambil bagian kita, karena kita Iya. udah tahu ya. Iya. Yang seperti dituliskan di yang selalu saya bilang, ingat ini firman Tuhan ya. Iya. Roma 11:32. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk kepada Dia. bagi Dialah kemuliaan sampai selama. Amin, amin. Sangat Iya. dar, aku bilang ini semuanya dari Tuhan, Iya. bukan milik aku. Besok kita dipanggil, kita nggak bawa apa-apa. Jadi masih ada 1 hari lagi, Iya. tetap kita melayani Tuhan. Iya. Iya gitu. Ya terima kasih. Benar. Ya Bu Nur Sani, Iya. kita mau akhiri ya, kita mau tutup Iya. dengan doa.